Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman pada pagi hari ini. Kami bersyukur pada Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, yang memelihara perjalanan kami di tengah-tengah dunia. Sekalipun di masa-masa yang tidak mudah, namun kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir, gadamu dan tongkatmu menghibur, menguatkan, melindungi setiap kami, dan kami punya keyakinan maka kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Bapa yang baik, berkenanlah dengan ibadah pada hari ini, dengan puji sembah kami, rasa syukur, rasa hormat, kagum kami kepada Tuhan. Itulah ekspresi kami adalah orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa yang baik, kami mau belajar firman-Mu lebih banyak. Kami mau mengerti lebih banyak. Tetapi yang terlebih utama, kami mau menjadi pelaku firman lebih dan lebih lagi. Maka Tuhan menemukan kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman, kiranya Roh Kudus yang akan menuntun, mengajar kami, membawa kami untuk boleh mengerti akan kebenaran Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati dalam segala kelemahannya, biarlah dalam tangan Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita meneruskan pembacaan kita Injil Matius pasal yang kelima. Kita telah menyelesaikan akan serial ucapan bahagia. Dan kita akan masuk hari ini dalam ayat yang ke-13. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Saya suka kalau kita boleh membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang sangat kita kenal, yang mungkin kita telah mendengar khotbah berbagai versi dan beberapa kali. Pasal 5, Injil Matius, pasal yang ke-13, mari sama-sama membaca, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara sekalian, saya percaya saudara tentu mengenal wajah orang-orang ini. Ini adalah wajah yang sangat kita kenal, yang sangat familiar sekali. Khususnya kalau Anda adalah generasi yang muda, pasti kenal. Yang samping kiri adalah pembuat atau pemilik Facebook. Dan kemudian dua di sampingnya, dua sisanya, dia adalah pembuat YouTube. Sebenarnya ada satu orang lagi namanya Karim. Cuma saya belum sempat munculkan. Saudara sekalian, belasan tahun yang lalu mereka adalah anak-anak muda. Ya, anak-anak muda masih belia, usianya 20 sekian tahun. Bahkan yang membuat itu Facebook itu usianya 17 tahun hari itu tentunya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kemudian kehadirannya menggoncang dunia. Kehadiran mereka mengubah wajah dunia. Yang kemudian dampaknya kita boleh rasakan sampai hari ini. Bayangkan kalau kemudian tidak ada mereka, barangkali kita hari ini gak bisa beribadah secara online, tidak bisa beribadah. Tetapi oleh karena mereka hadir dan memberikan satu pengaruh kepada dunia. Itulah gambaran daripada orang-orang yang hidupnya impactful. Hidup yang membawa pengaruh yang begitu dominan, yang begitu besar sekali. Saudara sekalian, ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus, dia pernah mengucapkan satu kalimat yang besar juga. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Ini perkataan diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kamu adalah garam dunia. Saudara, garam itu bicara apa? Bicara pengaruh. Oke? Sebelum kita masuk lebih dalam, akan membongkar kalimat Tuhan Yesus yang sederhana. Kalimat yang biasa, tetapi kalimat yang mempunyai makna yang begitu kaya sekali. Mari kita memikirkan bersama-sama. Apa sih arti kalimat yang Yesus katakan ketika dia memberikan pernyataan bahwa kamu adalah garam dunia. Setiap orang-orang Kristen sepanjang zaman kita adalah garam dunia. Yang pertama yaitu Yesus
sedang berbicara tentang identitas. Bicara tentang identitas. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Ini adalah soal identitas. Ada sebuah identitas yang Allah sematkan, yang Dia tanamkan, yang Dia berikan kepada kita sebagai murid-muridnya. Saudara perhatikan baik-baik. Di sana Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Yesus tidak berkata, kamu harus menjadi garam dunia. Perhatikan, ini dua kalimat yang berbeda. Yesus tidak berkata, jadilah garam dunia. Oh tidak, saudara, tidak sama sekali. Perhatikan ini dua kalimat yang berbeda. Kalimat pertama itu berarti adalah sebuah statement, sebuah pernyataan. Ya, kamu adalah. Ya, Joseph adalah pria yang macho. Nah, itu adalah statement, gitu ya. Sebuah pernyataan, saudaraku. Berbeda dengan kalimat kedua. Itu adalah kalimat yang bernada perintah. Joseph, jadilah pria yang macho. Artinya dia kurang macho ini. Itu kalau yang kedua. Tetapi berbeda, saudaraku. Yesus tidak pernah memakai kalimat kedua. Maka kalau Anda mendengar khotbah, kemudian mengatakan, mari saudara-saudara, kita harus menjadi garam dunia. Sorry. Kayaknya Alkitabnya perlu dikoreksi deh. Agak beda Bible-nya ya. Saudara, Tuhan tidak pernah memerintahkan saudara dan saya menjadi garam dunia. Ulang kalimat ini. Yesus tidak pernah memakai kalimat perintah imperatif. Jadilah garam dunia. Kamu harus menjadi garam di tengah-tengah dunia. Tidak, saudaraku. Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Ada sebuah identitas yang Allah berikan kepada kita sebagai murid-muridnya. Saudara, mari kita mengingat kehidupan masa lalu kita. Bukankah setiap kita dulu adalah orang-orang yang berdosa? Kita hidup dalam dosa. Apa arti hidup dalam dosa? Saya mengartikan orang yang hidup dalam dosa adalah hidup yang helpless. Hidup yang useless. Hidup yang meaningless. Ya, itulah hidup kita. Hidup dalam dosa. Tetapi oleh karena salib Kristus. Oleh karena korban Yesus Kristus. Maka kemudian kita diubah. Dari hidup yang helpless, hidup yang useless, hidup yang meaningless. Diubah menjadi hidup yang kemudian meaningful. Maka ada lagu yang sering kita nyanyikan bukan? Hidup bukan hanya, bukan hanya hari. Ya, tetapi hidup karena arti. Artinya apa? Meaningful. Hidup yang meaningful. Hidup yang fruitful. Dan hidup yang impactful. Sudah diubah, saudaraku. Dan pertanyaan, siapa yang mengubah? Jelas, bukan diri kita. Tetapi Allah lah yang mengubah saudara dan saya. Maka jelas sekali identitas ini diberi oleh Tuhan. Maka Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Ada sebuah identitas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Maka besok minggu depan kita mau belajar tentang tentang terang dunia. Sama juga. Bukankah dulu kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Hidup dalam dosa. Tetapi oleh karena salib Kristus. Oleh karena pekerjaan Kristus yang ajaib itu. Surat Kolose mengatakan, maka kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Terus siapa yang memindahkan? Sekali lagi bukan kita, bukan diri sendiri. Tapi Allah lah yang memindahkan. Maka Yesus berkata minggu depan, ayat berikutnya, kamu adalah terang dunia. Sebuah statement, sebuah identitas yang Allah berikan kepada setiap kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyadari akan identitas yang satu ini. Sadar baik-baik bahwa Tuhan memberikan identitas kepada saya. Bukan saya yang mencari, bukan saya yang menciptakan, bukan. Tetapi Allah yang menyatakan, Allah yang memberikan identitas itu. Kamu adalah garam dunia. Beritahu orang samping kamu hari ini, suamimu, istrimu, kasih tahu, saya adalah garam dunia. Ayo, ngomong. Ya, sadar saudaraku, saya adalah garam dunia.
Saudara-saudara sekalian, mungkin Anda ngomong, aduh kok Tuhan ngomongnya garam sih? Kenapa Tuhan pilih garam sebagai identitas? Rasanya kurang keren ya. Bayangkan kalau Yesus bisa mengatakan kamu adalah fajar yang menyingsing. Waduh keren ya. Kamu adalah matahari yang bersinar. Sekalipun ada badai, ada angin, ada topan. Cahayamu terus menghangatkan hati. Keren bukan? Ngomong-ngomong ini identitas atau lomba puisi? Saudara-saudara sekalian, memang garam itu adalah sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sehari-hari. Sesuatu yang bahkan harganya murah, saudaraku. Itu garam, saudaraku. Tetapi ingat, garam itu mempunyai nilai yang sangat penting. Dan nilainya terletak pada apa? Pada pengaruhnya. Kepada dampaknya. Kepada fungsinya. Nah, inilah topik kedua, poin kedua yang kita mau bicarakan. Kalau pertama, kita bicara bahwa Yesus bicara soal identitas. Maka yang kedua, sekarang Yesus bicara tentang apa? Tentang fungsi. Tentang fungsi. Sebelum saya ke fungsi, saya ulang ada sebuah statement. Saya kira ini statement yang perlu digarisbawahi ya. Kita tidak pernah, saya balik ke poin 1 ya. Kita tidak pernah dan tidak bisa menjadi garam dunia. Tidak pernah. Tetapi Allah yang melakukannya. Ya, sekali lagi ya, Allah yang melakukannya. Maka yang kedua, kita bicara soal fungsi hari ini. Soal fungsi. Apa fungsi garam? Secara umum kita tahu bahwa garam itu mempunyai dua fungsi. Secara general ya, secara general. Fungsi pertama, garam itu yaitu memberikan cita rasa. Flavor. Memberikan cita rasa. Itu berarti apa? Bahwa berarti Tuhan menantikan bahwa kehadiran saudara di tengah-tengah dunia adalah memberikan cita rasa. Menghadirkan rasa di tengah-tengah dunia ini. Andai kata saudara makan sup di rumah ya. Istri saudara memasakkan sup. Dan hari itu entah gimana tiba-tiba istri itu memasaknya kurang sempurna. Itu supnya hambar. Ya, supnya hambar. Gak ada rasa saudara. Nah pertanyaan saya. Apa yang saudara cari? Saya nasihatkan baik-baik para pria. Jangan mencari makanan lain. Jangan cari GrabFood atau GoFood. Engkau membangkitkan amarah istrimu. Jangan bawa istrimu jatuh ke dalam pencobaan. Amin? Jangan, saudara. Jangan. Sekalipun itu hambar. Tetap saja. Tapi gak jadi makan. Gak jadi telan. Nah, apa yang Anda cari? Garam. Ya. Kecap asin minimal. Sudah perhatikan baik-baik. Kita membutuhkan, kita mencari garam. Flavor. Memberi rasa ketika engkau dalam situasi yang hambar. Situasi yang tawar. Itu garam dibutuhkan. Garam dicari. Garam dinanti-nantikan. Bukankah hari ini engkau dan saya berada di tengah-tengah dunia yang sedang hambar. Dunia yang tawar, saudaraku. Memang dunia menawarkan kenikmatan. Tetapi semuanya berujung kepada sesuatu yang temporary dan fana adanya. Kosong ujungnya. Maka seharusnya kehadiran saudara dan saya adalah kehadiran yang dicari oleh dunia. Sudah ditunggu oleh dunia, dinantikan oleh dunia, dicari di mana dia. Kenapa? Karena dunia ini tawar, karena hambar. Saudara-saudara sekalian, saya berangan-angan kehadiran gereja seharusnya itu membawa angin dari surga kepada masyarakat sekitar. Ya, itu saya percaya adalah satu impian Tuhan. Yesus mengatakan, kamu garam, kamu harusnya dicari oleh dunia. Tetangga mencari, ini gereja ya. Saya perlu dengan orang-orang ini. Aku membutuhkannya. Kenapa? Karena mereka hidupnya kosong. Hidupnya tawar, saudara. Sebuah pertanyaan mendasar. Apakah kemudian gereja dicari oleh dunia hari ini? Kehadiran saudara dan saya seharusnya membawa angin segar kepada orang-orang di sekitar kita. Di pekerjaan, di kantor, apakah saudara adalah orang yang memberikan angin segar? Orang yang ditunggu-tunggu. Kalau Anda mengatakan, "Hai guys, sorry ya, saya akan cuti 1 minggu." Maka orang rekan bisnis mengatakan, "Ya,
kamu cuti lama sekali. I miss you. Kami pasti merindukan kamu. Artinya apa? Saudara adalah orang yang dicari oleh orang lain. Engkau adalah flavor. Engkau adalah orang yang memberi rasa. Itulah garam, saudaraku. Saudara, bukan hanya flavor. Garam itu adalah seasoning. Seasoning. Apa itu seasoning? Kalau flavor itu rasa, ya, perasa. Kalau seasoning itu artinya apa seasoning? Bumbu ya, bumbu. Rempah itu seasoning. Menarik sekali kalau Anda melihat akan Oxford Dictionary. Nah, di sana kemudian Oxford memberikan sebuah definisi yang agak banyak, dia punya beberapa definisi. Seasoning, season itu didefinisikan salah satunya adalah memberikan semangat. Wow, keren ya, memberikan semangat. Jadi artinya apa? Artinya ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, artinya kehadiran orang Kristen, Yesus artinya memberikan semangat, membangkitkan antusias bagi orang-orang di sekitarnya. Itu luar biasa sekali. Itulah seasoning. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia seharusnya membangkitkan semangat. Kehadiran yang menyejukkan. Kehadiran yang membangkitkan harapan. Kehadiran yang memberkati orang lain. Seasoning. Ini yang pertama. Jadi garam itu berfungsi untuk memberikan cita rasa. Membangkitkan semangat, gairah, antusiasme. Nah yang kedua, apa itu fungsi garam? Garam itu berfungsi yaitu mengawetkan. Atau mencegah kerusakan. Mencegah kebusukan. Nah menarik sekali, secara unsur kimia garam itu kalau nggak salah dari dua senyawa. Senyawa natrium ya sama senyawa klorida NaCl. Itu rumus kimianya NaCl. Natrium dan kemudian klorida. Perhatikan baik-baik. Setiap senyawa ini adalah senyawa yang beracun. Natrium itu beracun. Klorida juga beracun. Tetapi ketika dua senyawa yang masing-masing beracun digabungkan, apa yang terjadi? Bukan double racun, bukan tetapi justru menetralisir racun. Itulah garam, saudaraku. Itulah keunggulan garam. Maka Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Tuhan rindu kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang rusak, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan virus dan toksit, racun yang beredar. Kita seharusnya mencegah kerusakan. Kita hadir kemudian mengurangi pembusukan. Kita menetralisir racun-racun yang beredar di sekitar kita. Itulah garam, saudaraku. Setelah gereja harusnya hadir sekali lagi menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia. Bukan menimbulkan kontroversial. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah saudara-saudara seiman. Kehadiran kita seharusnya membawa kehadiran Kristus. Mencegah kerusakan. Para ladies kalau bertemu biasanya mulai gosip. Waduh. Ya, asik sekali mulai mendiskusikan, membicarakan hal-hal yang barangkali tidak membangun. Tetapi percayalah, ketika ada lady sikikai di sana, stop gosip. Amin. Itulah garam, saudaraku. Mencegah. Ketika anak-anak muda berkumpul di kafe misalnya, tidak lagi terdengar itu bad words. Gak ada lagi, saudara, tidak ada. Hal-hal yang jorok tidak muncul. Kenapa? Karena di sana ada youth GKI. Dia mencegah kerusakan, saudaraku. Orang mulai segan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Orang mulai berpikir ulang melakukan dosa. Karena apa? Karena dirimu dan diriku ada di sana. Saudara-saudara sekalian, itulah kehadiran orang-orang percaya. Kita hadir mencegah dan menghentikan virus racun yang berseliweran tadi. Kita ingat sebuah kisah dalam Alkitab, dalam Kejadian. Ada seorang yang bernama Lot. Dia adalah keponakannya Abraham, bapak orang percaya. Saudara, sayang sekali, Lot
dia gagal berfungsi sebagai garam. Lot tidak mampu memberikan impact. Dia tidak mampu mencegah kerusakan minimal di tengah-tengah keluarganya. Dia gagal, saudara. Saya berpikir kalau andai kata Lot itu bisa menjadi berfungsi sebagai garam, maka saya yakin istrinya tidak akan menjadi tiang garam. Betul? Tidak akan, saudara. Tapi karena dia gagal, maka istrinya dibelenggu dengan hal-hal yang kemudian terikat. Ketika Tuhan malaikat mengatakan cepat keluar, istri Lot dia tidak mampu mengikuti perintah Tuhan. Saudara, andai kata Lot dia mampu menjadi garam, berfungsi sebagai garam di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora. Mungkin, saya katakan mungkin. Hari ini nama kota Sodom dan Gomora masih ada di dalam peta dunia, saudara. Tapi sayang sekali, Lot gagal. Lot disfungsi. Sayang sekali. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata kamu adalah garam dunia. Tadi saya katakan bahwa garam itu adalah sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang terlalu mewah. Oh bukan barang mewah. Saudara. Garam itu harganya murah. Itu berarti apa? Sekalipun saudara dan saya adalah orang-orang yang biasa saja. Mungkin Anda mengatakan saya bukan orang yang terlalu unggul. Tidak seperti anak-anak muda tadi. Ya, kita orang biasa. Tetapi dengar baik-baik. Saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki hidup yang meaningful, hidup yang fruitful, hidup yang impactful di tengah-tengah dunia. Saudara sekalian, dalam berbagai macam kondisi, maka kita seharusnya tetap berfungsi sebagai garam. Di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun, kondisi yang normal, kondisi yang tidak normal, kondisi yang biasa, kondisi yang extraordinary. Kalau dalam konteks dekat, ya, secara konteks dekat, minggu lalu kita telah belajar ucapan bagi yang terakhir, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Bicara soal penderitaan, bicara soal kondisi yang sulit, kondisi yang rumit, kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Nah, setelah poin itu, maka Yesus langsung bicara apa? Kamu adalah garam dunia. Nah, pertanyaannya, apa urusannya? Kondisi yang sulit, penderitaan dengan kemudian Yesus nyambung. Kamu garam dunia. Apa kaitannya? Dengar baik-baik. Yesus seolah-olah berkata begini. Sekalipun kamu di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Kamu dalam kondisi yang menderita. Ikut Yesus susah, aku menderita. Ada banyak hal yang membuat kita menyangkal diri. Namun Yesus mengatakan, kamu tetap adalah garam. Sekalipun kondisimu susah, kondisimu gak nyaman, kamu menderita. Yesus katakan tetap berfungsi sebagai garam. Hidupmu tetap impactful. Jangan berkata lagi pandemi, lagi susah, bisnis sulit. Tidak ada alasan bagi engkau untuk tidak tetap memberikan pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Hidup tetap menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang susah. Setelah sekalian, saya kagum dengan seorang dokter. Saya kenal dokter ini, pasti sudah tahu. Dokter yang suka menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kenal dokter itu, saudara? Sekalipun hari ini beliau tidak menjabat, mempunyai posisi yang bergengsi. Tetapi, perhatikan, hidupnya impactful. Tetap berkarya, saudaraku. Orang boleh menghina, orang boleh salah mengerti. Itulah orang Kristen yang sejati. Dia hadir tengah-tengah dunia. Tidak mengenal kondisi. Tetap menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian. Sebuah refleksi dalam ibadah hari Minggu ini. Apakah kehadiran saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini? Apakah saya orang yang berfungsi atau disfungsi? Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah, apakah engkau berfungsi atau disfungsi? Saya sebagai seorang hamba Tuhan, apakah kehadiran saya adalah orang yang berfungsi, hamba Tuhan yang berfungsi, atau
disfungsi. Saudara tinggal di kota Jakarta hari ini. Apakah kehadiran saudara sebagai masyarakat DKI, orang yang berfungsi, atau hanya bikin macet kota Jakarta? Di tengah-tengah gereja, sebagai seorang pengurus, seorang aktivis, sebagai jemaat, apakah kita adalah orang yang berfungsi atau disfungsi? Mari kita merenungkan baik-baik pada poin ini. Saya sungguh berdoa, jangan sampai di antara kita menjadi Kristen yang disfungsi. Jangan sampai, so. Ingat Yesus berkata, jikalau garam itu menjadi tawar. Sekali lagi ya, kalau garam itu tawar. Artinya apa? Artinya ada orang-orang Kristen yang disfungsi. Dia diberi identitas, namun tidak mampu berperan di tengah-tengah dunianya. Yesus katakan, kalau garam itu kemudian tawar, dengan apa diasinkan? Satu jawabannya, dibuang, diinjak oleh orang. Setelah waktu saya membaca, merenungkan ayat ini, hanya satu ayat, saya muncul dua ekspresi dalam diri saya. Ekspresi pertama, ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Ayat yang kemudian membuat kita wow, kita kagum. Bagaimana hidup yang impactful. Tuhan mendesain kita sebagai orang yang luar biasa. Hidup yang fruitful, meaningful. Waduh, terharu sekali ya. Tetapi ekspresi kedua, saya mau katakan ayat ini adalah ayat yang mengerikan, saudara. Ayat yang menakutkan sekali. Ya, bagaimana tidak? Yesus mengatakan, kalau kamu tawar, kamu disfungsi, cuma satu yang dilakukan, dibuang, diinjak-injak. Wah, mengerikan sekali, mengerikan. Jangan main-main, saudara. Jangan berpikir, wah saya udah orang Kristen, saya diselamatkan, saya percaya Yesus. Jika engkau adalah orang yang disfungsi di mata Tuhan, hanya satu, engkau dibuang, diinjak-injak. Saya berdoa sekali lagi, jangan sampai itu terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Setelah mungkin Anda bertanya, aduh bagaimana ya, kok garam bisa tawar ya? Nah, saya juga mau belajar, bagaimana ya, kok yang namanya garam tuh garam, gak pernah jadi hilang asingnya, kok bisa muncul garamnya tawar. Nah, saya perlu menjelaskan, sudah perlu tahu bahwa pada zaman dulu, zaman di mana Yesus hidup, orang mencari garam, mengambil garam itu dari laut mati. Oke? Itu ada satu laut di Palestina ya, itu ada laut mati. Itu kadar garamnya sangat tinggi, terlalu tinggi sekali. Maka kalau Anda berenang di sana ya, gak apa-apa, anak kecil lempar aja. Tidak mungkin tenggelam dia, pasti mengapung, mengambang. Kenapa? Kadar garamnya terlalu tinggi. Nah, jadi orang-orang pada masa itu mengambil garam dari laut mati. Dan bentuknya adalah bongkahan-bongkahan, batu-batu besar. Lalu mulai dihancurkan menjadi kerikil, batu-batu kecil. Nah, itu adalah batu-batu yang mempunyai kandungan garam. Tetapi dia bukan garam murni. Ada banyak mineral-mineral lainnya di sana. Tapi teknologi belum canggih. Maka kemudian dipakai saja. Maka kalau orang masak, masukkan itu batu-batu kecil, lalu mereka masak. Setelah masak, dikeluarkan batu kecilnya, mereka boleh makan. Besok masak, masukkan lagi kerikil atau batu-batu kecil itu. Terus dipakai, 1 kali, 2 kali, sekian kali. Lama-lama itu kandungan garamnya mulai habis. Yang tertinggal hanyalah sebuah mineral dengan bongkahan-bongkahan batu tadi. Ketika kondisi itu terjadi, apa yang dilakukan? Batu itu dibuang. Tidak berguna lagi. Itulah gambaran Kristen yang disfungsi. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Kamu adalah garam dunia. Tuhan menantikan setiap kita. Setelah diberi identitas oleh Tuhan, Dia ingin hidupmu dan hidupku adalah hidup yang penuh arti. Hidup yang membawa pengaruh. Hidup yang menghadirkan kerajaan surga. Hidup yang kemudian membawa berkat bagi banyak orang. Mari kita menyanyi satu lagu. Ayo teman-teman. Saudara, mari kita mempersembahkan diri kita
Kalau kita diingatkan hari ini bahwa saya adalah garam dunia. Tuhan menanti hidupmu adalah hidup yang kemudian membawa dampak dimanapun. Kalau berada di tengah-tengah rumah hari ini, sebagai seorang suami, seorang istri, kalau selama ini kamu disfungsi, berkata pada Tuhan, Tuhan hari ini, kembalikan fungsi itu. Aku mau berperan dengan baik. Jadi seorang ayah bagi anak-anakku, seorang ibu yang mencintai, seorang suami yang mencintai istrinya, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Berfungsilah sebelum Tuhan, tanda petik, engkau jadi orang yang dibuang. Sebelum engkau jadi orang yang dilecehkan oleh dunia, oleh karena engkau tidak berfungsi dengan baik. Berkata hari ini, Tuhan, jadikan aku alat dalam tangan-Mu. Hidupku bukan hidup yang kosong, hidup yang sia-sia, yang hanya membuang-buang waktu. Beberapa hari lalu ada seorang jemaat, saya ke rumah duka. Kemudian keluarga bersaksi, ternyata dia sebutkan nama yang Tuhan bawa pulang ke surga. Hidupnya luar biasa. Teman-teman gereja bersaksi bahwa ada orang ini kalau menolong gak pernah tanggung-tanggung. Saya katakan puji Tuhan, itulah orang yang impactful dalam hidupnya. Mari kita mohon Tuhan, aku mau. Bukan soal kondisi pandemi, bukan soal sekarang lagi susah, saya gak punya waktu dengan keluarga, aku sibuk bisnis, membangun. No, gak ada alasan dong. Dalam situasi yang bagaimanapun, jangan jadi orang yang disfungsi di mata Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, inilah hidupku, aku serahkan, aku mau menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia. Sebagai doa kita, sebagai tekad, sebagai komitmen, aku mau hidup mengenapkan rencana Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Amin. Di tengah gelap dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Kita ulang dari awal satu kali lagi. Jadikan kami Tuhan, Allah dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kita bersama-sama diri. Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu,
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Naikkan kunci bagimu Tuhan, mu Tuhan seluruh hidupku. Bagailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah hidup kami. Kami rindu, kami diingatkan akan identitas kami sebagai garam dunia. Tuhan, kami merenungkan hari ini dalam ibadah ini. Betulkah kami adalah orang yang telah memberikan dampak? Hidup kami adalah hidup yang memberikan cita rasa di tengah-tengah dunia ini. Ataukah hidup kami adalah hidup yang kosong? Hidup yang kemudian terhanyut dengan kerusakan-kerusakan yang ada dalam dunia. Tuhan, bantulah kami. Kami berjanji, kami bertekad menjadi orang yang berfungsi dengan baik. Kalau kami adalah seorang suami, seorang ayah di tengah-tengah keluarga, kami mau hadir. Kami tidak ingin jadi fatherless bagi anak-anak kami, bagi suami kami, bagi istri kami. Tuhan, tolonglah kami, bantu kami Tuhan. Menjadi orang yang betul-betul hidup kami di tengah-tengah dunia membawa dampak, membawa berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan peliharakan tekad, komitmen itu dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah persembahan diri kami yang tulus kami naikkan kepadamu. Terpuji namamu, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.